Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat pada pagi hari ini? Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna warzuqna Rabbi zidna wa yassir ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selesai. Teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu pada tema 2. Apa sih tema 2 itu? Yaitu udara bersih bagi kesehatan. Kemudian subtema 1-nya apa? Cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada bahasa Indonesia kali ini adalah 3.2 dan 4.2. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan belajar kata tanya atau adik simba, atau dalam pelajaran bahasa Inggris sering dikenal dengan 5W 1H. Sebelum lebih lanjut, apa sih fungsi dari adik simba itu? Nah, fungsinya adalah untuk mengumpulkan informasi penting pada sebuah peristiwa. Nah, pertanyaan berikutnya, lalu apa yang dimaksud dengan peristiwa itu? Peristiwa adalah suatu perkara kejadian penting yang benar-benar terjadi sehingga dianggap sebuah hal paling penting dan akan menimbulkan sebuah sejarah. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan adik simba itu? Sebenarnya adik simba itu merupakan sebuah singkatan. Jadi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang kita akan bahas satu-satu berdasarkan statusnya atau fungsinya atau kedudukannya. Apa atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata what, yaitu posisinya sebagai peristiwa dalam bacaan atau pada perkara tersebut atau pada kejadian tersebut. Kemudian di mana atau where itu menyatakan tempat atau lokasi peristiwa tersebut terjadi. Kemudian berikutnya kapan atau when itu menyatakan waktu kejadian tersebut terjadi atau waktu peristiwa tersebut terjadi. Kemudian siapa? Nah, siapa di sini yaitu atau who dalam bahasa Inggrisnya untuk menyatakan orang-orang atau para pelaku yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian mengapa atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan kata why, itu untuk menyatakan alasan kejadian tersebut atau alasan peristiwa tersebut bisa terjadi. Lalu kata terakhir adalah bagaimana, atau dalam bahasa Inggris ini dikenal dengan kata how, yaitu untuk menyatakan proses terjadinya peristiwa tersebut. Oke, sampai di situ bisa dipahami. Nah, sekarang di sini ada beberapa contoh kata tanya dalam sebuah pertanyaan. Misalkan pada tubuh kita sesuai dengan tema kita kali ini, misalkan tentang pernafasan. Kita mulai dari kata yang sederhana dari apa. Apa yang dimaksud dengan bernapas? Kemudian di mana? Di mana kita bisa melakukan bernapas? Atau di mana tubuh kita melakukan pernafasan? Kemudian yang ketiga, kapan kita bisa bernapas? Kemudian berikutnya, siapa saja yang dapat melakukan bernapas? Kemudian
mengapa kita harus bernapas dan bagaimana cara tubuh kita bernapas, atau bagaimana tubuh kita melakukan proses bernapas. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat yang menggunakan kata adik simba atau menggunakan aspek adik simba atau 5W 1H tadi. Kemudian kita buat pertanyaan berikutnya yang lebih sederhana lagi. Misalkan teman-teman kemarin melihat sebuah berita, yaitu ada bencana kebakaran di gedung kejaksaan ya di Jakarta. Nah, kita anggap saja kita ini wartawan untuk mendapatkan informasi tersebut. Kita mulai dari kata apa? Apa penyebab terjadinya kebakaran tersebut? Kemudian, di mana lokasi kebakaran tersebut terjadi? Kemudian, siapa saja yang menjadi korban kebakaran tersebut? Terus, pertanyaan berikutnya adalah mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kemudian, yang kelima, bagaimana terjadinya kebakaran tersebut? Nah, itu adalah contoh-contoh kata tanya untuk melakukan atau untuk mengumpulkan informasi yang dianggap penting dalam sebuah peristiwa. Misalkan tadi ya, peristiwa kebakaran. Oke, sekarang kita tambah lagi ke contoh pertanyaan berikutnya. Misalkan membuat pertanyaan tentang kehidupan di rumah teman-teman ya. Misalkan temanya kita lingkungan bersih ya. Misalkan di rumah itu banyak sebuah kotoran. Apa yang harus kita lakukan ketika rumah kita kotor? Itu dari kata apa. Sekarang kata kedua, di mana? Di mana kita membuang sampah yang sudah kita bersihkan? Terus, kapan kita harus membersihkan sampah tersebut? Kemudian yang kelima, mengapa kita harus membersihkan rumah kita dari sampah tersebut? Kemudian yang keenam, bagaimana cara kita menjaga rumah kita agar selalu tetap bersih? Nah, itu adalah contoh-contoh pertanyaan dasar 5W 1H. Nah, itu adalah pertanyaan yang sangat penting untuk mengumpulkan informasi, baik dalam pelajaran maupun dalam mengumpulkan sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita. Nah, sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami pelajarannya. Dan sekarang tugas teman-teman adalah silakan mengisi modulnya. Di situ ada beberapa pertanyaan dan ada sebuah cerita. Silakan diisi, dan setelah diisi silakan teman-teman dibacakan di depan ayah atau bunda, kakak, atau orang-orang sekitar yang ada di rumah. Baik, terima kasih. Jazakumullah khair kasiran. Dan teman-teman, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.